Untuk soal yang pertama yaitu diberikan 4 proses dengan detail sebagai berikut di tabel di bawah, yaitu proses 1 burst time-nya 6, waktu kedatangannya 0. Kemudian proses 2 burst time-nya 4, waktu kedatangannya 1. Proses 3 burst time-nya 8, waktu kedatangan yang kedua. Kemudian proses 4 burst time-nya 3, waktu kedatangannya yang ketiga. Tentukan average turn time dan average waiting time dengan menggunakan algoritma round robin dengan 3 variasi kuantum, yaitu yang pertama ya kuantum 2, yang kedua kuantum 3, yang ketiga kuantum 4. Untuk penghitungan algoritma round robin dilakukan secara berulang atau looping. Di sini algoritma RR dengan kuantum 2 yaitu algoritma akan melooping secara dua waktu pada setiap prosesnya. Untuk penghitungannya kita menggunakan sebuah tabel untuk mempermudahnya. Itu di sini ada AT, BT, CT, TAT, dan WT. TAT merupakan turnaround time, kemudian WT merupakan waiting time. Untuk menghitung turnaround time, kita bisa mengurangi CT dikurang arrival time atau waktu kedatangan. Pada proses 1, CT-nya yaitu TAT-nya yaitu 16, proses 2 11, proses 3 16, proses 4 11. Kemudian untuk menghitung waiting time, kita bisa mengurang TAT dikurang burst time. 16 dikurang 6 hasilnya 10, 11 dikurang 4 hasilnya 7, 16 dikurang 8 hasilnya 8, 11 dikurang 3 hasilnya 8. Untuk menghitung ATT atau average round time, kita bisa menambahkan semua TAT kemudian dibagi 4 yang hasilnya 13,5. Kemudian untuk menghitung average waiting time, kita bisa dengan menjumlahkan waiting time kemudian dibagi 4 atau dibagi jumlah prosesnya. Untuk dua variasi selanjutnya yaitu kuantum 3 dan kuantum 4, prosesnya hampir sama dengan kuantum 2. Yang menjadi membedakan yaitu waktu prosesnya. Pada variasi pertama, kuantum 2 itu setiap algoritma menyelesaikan waktu dalam waktu 2. Kemudian yang kedua menyelesaikan dalam waktu 3. Kemudian kuantum 4 menyelesaikan dalam waktu 4 pada setiap prosesnya. Untuk mempercepat durasi, jadi kita untuk pada variasi 2 dan variasi 3 kita akan percepat saja. Kita akan langsung menganalisis kepada kesimpulannya di akhir. Untuk kesimpulannya, jadi di sini pada proses pertama algoritma round robin dengan kuantum 2 memiliki ATT 13,5 dan AWT 8,25. Kemudian pada variasi kedua yaitu kuantum 3 memiliki ATT 11,75
dan AWT 6,5. Kemudian yang variasi terakhir atau yang ketiga yaitu dengan kuantum 4 memiliki ATT 14 dan AWT 8,75. Dapat kita kesimpulkan bahwa jadi algoritma round robin dengan kuantum 3 yang menghasilkan average turnaround time atau ATT dan average waiting time atau AWT yang paling optimal. Untuk soal ketiga yaitu sebuah sistem komputer memiliki 4 proses. Itu hitung dan bandingkan average waiting time-nya menggunakan algoritma yang pertama FCFS atau first come first serve, kemudian SJF yang non preemptive, kemudian round robin dengan kuantum 3. Untuk algoritma pertama yaitu algoritma first come first service. Di sini untuk Gantt chart-nya yaitu P1 selesai di 5. Kemudian proses 2 selesai di angka 12. Kemudian proses 3 selesai di angka 22. Dan proses 4 selesai di angka 30. Untuk perhitungannya kita menggunakan sebuah tabel. Untuk menghitung waiting time, kita bisa mengurangi CT dengan arrival time, kemudian dikurang dengan burst time. Untuk proses 1 yaitu waiting time-nya yaitu 0, kemudian proses 2 waiting time-nya yaitu 4, kemudian proses 3 waiting time-nya 10, kemudian proses 4 waiting time-nya 19. Untuk menghitung rata-rata waktunya atau average waiting time atau AWT, kita bisa menjumlahkan total AWT yaitu 0 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 19 kemudian dibagi 4. Yang kedua menggunakan algoritma SJF non-preemptive atau shortest job first, yaitu dengan mendahulukan proses yang burst time-nya lebih sedikit atau lebih pendek. Untuk Gantt chart-nya yaitu karena di sini proses 1 merupakan burst time yang paling pendek, kita tulis P1 terlebih dahulu. Kemudian proses 2. Kemudian proses 4. Yang terakhir proses 3 karena memiliki burst time 10 yaitu yang paling besar. Pada algoritma ini, proses 1 memiliki waiting time yaitu 0, proses 2 waiting time-nya 4, kemudian proses 3 waiting time-nya 18, dan proses 4 waiting time-nya 9. Untuk menghitung AWT kita samakan kayak yang tadi yang pertama yaitu dengan menjumlahkan waiting time dibagi 4. Untuk algoritma ketiga yaitu menggunakan algoritma round robin.
dengan kuantum 3. Untuk kesimpulan waktu tunggu rata-ratanya yaitu untuk algoritma pertama, algoritma FCFS dengan 6,75, SJF non preemptive 7,75 dan round robin dengan kuantum 3 yaitu 18,75. Jadi algoritma yang pertama atau first come first serve yang paling cepat menyelesaikan semua proses pada studi kasus ini. Untuk di soal ketiga, yaitu diberikan 3 proses dengan detail sebagai berikut, yaitu ada pada tabel. Proses 1 memiliki burst time 4, kemudian waktu kedatangannya 0. Kemudian proses 2 burst time-nya 3, waktu kedatangannya 1. Kemudian proses 3 burst time-nya 2, waktu kedatangannya 2. Hitunglah average turnaround time atau ATT menggunakan algoritma yang pertama SJF preemptive. Kemudian yang kedua, priority scheduling. Prioritaskan ditentukan oleh burst time. Burst time makin kecil, makin tinggi prioritasnya. Yang ketiga, menggunakan algoritma FCFS. Untuk yang pertama, yaitu menggunakan algoritma SJF preemptive. Di sini ada Gantt chart. Yang pertama, proses akan melakukan pada proses 1, kemudian langsung ke proses 2 dikarenakan proses 2 tiba itu burst time-nya lebih kecil. Kemudian baru 1, kemudian proses 3 datang kembali dengan waktu kedatangan yang kedua. Proses 3 langsung dikerjakan karena burst time-nya lebih kecil yaitu 2. Kemudian P3 diselesaikan di waktu 4. Kemudian P2 diselesaikan dalam waktu 6 dan P1 diselesaikan dalam waktu 9. Untuk perhitungannya kita samakan menggunakan sebuah tabel. Untuk menghitung TAT-nya atau turnaround time-nya yaitu bisa dengan cara CT dikurangi waktu kedatangan, yaitu 9 kurang 0 hasilnya 9, pada proses 2, 6 kurang 1 hasilnya 5, kemudian pada proses 3, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Untuk menghitung ATT-nya, yaitu kita bisa dengan menambahkan jumlah dari TAT dibagi 3 proses, yang hasilnya 5,3. Pada proses kedua, yaitu algoritma priority scheduling. Dengan prioritas ditentukan oleh burst time. Makin kecil burst time, makin tinggi juga prioritasnya. Untuk Gantt chart-nya di sini, P3 menjadi proses pertama yang dilakukan karena P3 memiliki burst time yang paling kecil, di mana burst time yang kecil akan menjadi prioritasnya. Kemudian ada P2, kemudian lanjut dengan P1. P3 selesai di waktu 2, kemudian P2 selesai di 5, kemudian P1 selesai di 9. Untuk perhitungannya kita samakan menggunakan sebuah tabel.
Untuk algoritma terakhir yaitu menggunakan algoritma FCFS atau first come first serve. Untuk Gantt chart-nya yaitu di sini kita memprioritaskan dari P1, kemudian P2, kemudian P3. P1 selesai di angka 4. Kemudian P2 selesai di angka 7 dan P3 selesai di angka 4. Selesai di angka 9 maksudnya. Kemudian untuk penghitungannya kita menggunakan tabel juga. Untuk kesimpulannya yaitu pada algoritma SJF memiliki waktu 5,3, kemudian priority schedule 4,3 dan FCFS 5,6. Jadi, algoritma yang paling efisien dalam hal waktu penyelesaian adalah priority schedule dengan memprioritaskan proses burst time-nya yang paling kecil.